Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Kemarin kita sudah jalan-jalan di Malta di part 1. Nah, sekarang adalah part yang kedua. Dan sekarang kita lanjut lagi jalan-jalan di Malta dengan objek-objek yang lebih seru lagi. Namun sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan sekarang kita langsung menuju ke Pulau Malta. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم طارق inspector السلام عليكم نجسا Gámaz Csabat, Rogor Zandebit. ما نسمع Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego. merhaba nasılsın Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Objek berikutnya yang akan kita kunjungi adalah Mosta Dome. Mosta Dome atau nama resminya adalah Sanctuary Basilica of Assumption of Our Lady. Adalah sebuah basilika minor Katolik yang didedikasikan kepada Bunda Maria yang diangkat ke surga. Dibangun di antara tahun 1833 hingga tahun 1860-an dengan desain neoklasik di situs gereja sebelumnya yang bergaya Renaissance yang dibangun sekitar tahun 1614. Desain gereja ini dibuat berdasarkan pada bangunan Pantheon di kota Roma, memiliki kubah besar dan merupakan gereja terbesar di Malta. Ada kisah sejarah yang menarik yang pernah terjadi dengan gereja ini, yaitu selama Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tanggal 9 April di tahun 1942. Pukul 16.40 ketika pesawat tempur Jerman menjatuhkan 3 bom ke gereja ini. 2 diantaranya tidak tepat sasaran. Namun satu bom berdaya ledak tinggi seberat 500 kg menembus kubah dan memasuki gereja ini. Di mana saat itu lebih dari 300 orang umat sedang menunggu misa sore. Bom tersebut tidak meledak dan berhasil dijinakkan oleh unit pembuangan bom Royal Engineers yang kemudian membuangnya ke laut lepas. Peristiwa ini ditafsirkan sebagai mukjizat oleh penduduk Malta. Dan bom serupa kini dipajang di sakristi di belakang gereja. Di bawahnya ada tulisan keajaiban bom pada tanggal 9 April di tahun 1942. Pada tanggal 29 Juli di tahun 2018, gereja ini ditetapkan oleh Paus Fransiskus menjadi Basilika Minor. Selanjutnya kita langsung menuju ke Pulau Gozo yang merupakan pulau terbesar kedua setelah Pulau Malta. Pulau ini berkarakter pedesaan dengan pemandangan bukit-bukitnya yang sangat indah dan pulau ini lebih sepi dan tenang dibandingkan Pulau Malta. Dari Mosta Dome kita akan menuju ke Pelabuhan Cirkewa di Pulau Malta kurang lebih sekitar 30 menit perjalanan dengan jarak sekitar 20 km. Tiba di Pelabuhan Cirkewa, kita akan lanjutkan perjalanan dengan kapal feri selama 35 menit dengan jarak 6,4 km untuk tiba di Pelabuhan Megar di Pulau Gozo. Setibanya di Pulau Gozo, kita langsung menuju ke objek pertama yaitu Cittadella yang berada di kota Vitoria, ibu kota Pulau Gozo. Cittadella adalah sebuah benteng kota yang dahulunya merupakan sebuah akropolis di masa kerajaan Punisia dan Romawi. Selama periode abad pertengahan, Akropolis ini telah diubah menjadi sebuah kastil yang berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi penduduk Pulau Gozo. Pada abad ke-15, kehidupan di luar benteng Cittadella terus berkembang dan daerah ini sekarang telah menjadi pusat sejarah yaitu kota Victoria. Nama Victoria diberikan pada tanggal 10 Juni tahun 1887 oleh pemerintah kerajaan Inggris. Saya ajak teman-teman untuk jalan-jalan di benteng kota ini untuk mengenal lebih dekat sejarah awal peradaban di Pulau Gozo ini. Selanjutnya kita langsung menuju objek berikutnya yaitu Azure Window atau dengan nama setepatnya yang dikenal dengan Duera Window karena berada di pantai Duera. Alasan diberi nama window di belakang nama lokasi ini karena dahulunya di sini ada sebuah tebing dengan lengkungan batu alaminya yang menyerupai sebuah lubang jendela sehingga kapal-kapal dapat melaluinya. Namun sayang sekali pada tanggal 8 Maret tahun 2017 akibat erosi alam dan terjangan ombak laut yang terus menerus, akhirnya lengkungan tebing batu alami ini runtuh ke laut.
Sekarang saya ajak kalian naik perahu untuk menikmati keindahan laut Mediterranean dan juga melihat keindahan tebing-tebing di pantai ini, termasuk tebing Azure Window yang sudah runtuh. Berikutnya kita menuju ke Comino Island yang merupakan pulau ketiga yang berpenghuni. Di sini saya ajak teman-teman untuk berenang sepuas-puasnya di kawasan yang bernama Blue Lagoon. Blue Lagoon ini sangatlah indah dengan airnya yang sangat jernih berwarna biru kehijauan dengan pantai pasirnya yang berwarna putih. Laguna ini sangatlah luas, terkesan seperti sebuah kolam renang raksasa karena airnya yang tenang. Tidak ada ombak dan dangkal, sehingga sangat aman terutama untuk anak-anak. So silakan teman-teman untuk menikmati acara berenang sepuas-puasnya di Blue Lagoon ini. Berikutnya kita akan kunjungi sebuah objek yang sangat indah, yaitu Blue Grotto, yang berada dekat dengan sebuah desa nelayan namanya Witt It Zurich di sisi selatan Pulau Malta. Jarak dari kota Valletta hanya sekitar 13 km menuju ke lokasi ini. Tiba di desa ini, kita langsung mengikuti acara naik kapal selama 20 menit untuk menikmati keindahan laut Mediterranean sambil melewati 6 buah goa yang ada di sini, termasuk Blue Grotto. Blue Grotto memiliki ketinggian hingga 30 meter dengan genangan air yang dalam dan kita akan masuk menyusurinya. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Blue Grotto adalah di pagi hari sebelum jam 2 siang. Saat sinar matahari paling ideal menerangi air laut di sini. Setelah acara naik kapal selesai, kita kembali lagi ke desa Witt It Zurich. Selanjutnya acara bebas sejenak di desa ini, di mana banyak terdapat toko souvenir, kafe, serta restoran yang berada di tepi tebing dengan pemandangan yang menakjubkan. Untuk diketahui, Blue Grotto juga merupakan lokasi tujuan scuba diving yang sangat populer karena keindahan biota lautnya. Dan Blue Grotto juga telah menjadi salah satu lokasi syuting film, antara lain film kolosal dari Hollywood yang sangat terkenal, yaitu Troy. Setelah puas berwisata di Blue Grotto, nah sekarang saya ajak kalian ke objek berikutnya, namanya Dingley Cliff. Dingley Cliff merupakan salah satu titik tertinggi di Pulau Malta, yaitu 250 meter dari permukaan laut. Dari sini kalian bisa menikmati panorama dari Laut Mediterranean yang sangat luas dan juga bisa melihat Pulau Vilvla, salah satu pulau di negara Malta namun tidak berpenghuni. Nama dari Dingley Cliff berasal dari nama Sir Thomas Dingley. Beliau adalah seorang ksatria Inggris dari Ordo St. John yang memiliki banyak tanah di sekitar daerah ini. Di sini selain menikmati keindahan Laut Mediterranean dengan lepas dan luas, terdapat juga sebuah kapel kecil namanya Saint Mary Magdalene yang dibangun pada awal abad ke-20. Dan tiba saatnya kita menikmati suasana sore menjelang malam di Pulau Malta. Saya akan ajak kalian mengunjungi objek berikutnya yang pasti sangat seru. Negara Malta adalah negara kepulauan yang di sekelilingnya adalah laut. Pastinya hidangan yang berasal dari laut berlimpah ruah di negara ini. Nah, kali ini saya ajak kalian untuk mengunjungi sebuah desa nelayan tradisional yang masih aktif. Namanya Desa Marsaslok. Dari Dingley Cliff kurang lebih sekitar 18 km menuju desa ini yang berada di sisi tenggara dari Pulau Malta. Nama Marsaslok berasal dari kata Arab, yaitu Marsa yang berarti pelabuhan dan Slok dalam bahasa Malta berarti tenggara. Desa ini sudah menjadi pelabuhan tradisional sejak dahulu, mulai dari zaman Fenisia, Kartago, dan juga di zaman Romawi. Di sini saya pastikan, terutama kalian yang hobi makan hidangan seafood, inilah salah satu lokasi yang terfavorit. Kalian bisa jalan-jalan di sekitar pelabuhan ini sambil melihat-lihat restoran mana yang akan dipilih sebagai tempat makan malam nanti. Dan ketika malam tiba, it is time for you to enjoy the dinner. Demikian teman-teman jalan-jalan seru kita di negara Malta. Nah, sekarang ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan sehubungan perjalanan ke negara ini. Pertama, kita bicara visa. Untuk mengunjungi negara Malta, kalian memerlukan visa Schengen. Kalian tinggal unduh form aplikasi di website di salah satu negara anggota visa Schengen.
Proses visa Schengen kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 14 hari kerja. Berikutnya kita bicara cuaca. Negara Malta beriklim Mediterranean dengan musim dingin yang sejuk dan musim panas yang terik. Hujan terjadi terutama pada musim gugur dan musim dingin dengan musim panas yang umumnya kering. Suhu tahunan rata-rata berkisar 23 derajat Celcius pada siang hari dan 15 derajat Celcius pada malam hari. Bulan terdingin ada di bulan Januari dengan suhu maksimum sekitar 12 hingga 18 derajat di siang hari dan malam hari berkisar antara 6 hingga 12 derajat Celcius. Bulan terpanas terjadi di bulan Agustus dengan suhu maksimum berkisar antara 28 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius di siang hari dan malam harinya berkisar antara 20 hingga 24 derajat Celcius. Berikutnya kita bicara mata uang. Negara Malta menggunakan mata uang euro. 1 euro sama dengan 17.646 rupiah. Namun teman-teman, kalian mesti double check mengenai final rate-nya sebelum hari keberangkatan. Demikian teman-teman jalan-jalan kita di negara Malta. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang ingin tahu kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.